dua orang yang kemudian kita sempat tunda penyerahan SK ini, penjelasan sedikit itu karena menilai bahwa semacam kita kurang konsisten. Ya, bukan kurang konsisten, tapi mereka ini sudah punya nih. Yang pertama, yang kedua, proses ini kan sudah berjalan jauh sebelum ada. Yang ketiga, ketika kita hentikan mereka tidak bisa diakomodir dalam bentuk apapun, paruh waktu dan lain sebagainya, sehingga kita akan kehilangan hak. Sehingga keputusan pertimbangan kemanusiaan ya kita bersurat ke BKN supaya diaktifkan kembali ke 82 dan dari ke 82 ini 45 orang ini tenaga pendidik, sedangkan di TTU kita kekurangan tenaga pendidik. Sehingga kita putuskan ya sudah, ini P3K tahap 1 ini kan produk sebelumnya dan mereka sudah terima nih. Dan kalau kita batalkan nih ini, mereka otomatis tidak bisa masuk paruh waktu. Tadinya kita berpikir kalau bisa masuk di paruh waktu, ya sudah dia masuk paruh waktu. Tapi ternyata membatalkan NIK itu sama dengan dia melakukan pengunduran diri. Sehingga kita berpikir ya ini 82 ini kan nasib mereka sudah ada NIK, sudah lanjut saja. Itu mereka sudah berproses bersama pemerintahan. Ya, pemerintahan sebelumnya, bukan di saya. Saya hanya menemukan maladministrasi saja dan kemudian kita sampaikan dari koridor kita bahwa di tahap 2 tidak boleh seperti ini. Bupati, ini rencana tahap 2 penyerahan SK untuk akhir bulan. Tadinya di tanggal 10 ini, tapi karena kita ada hambatan yang 82 ini, sehingga proses itu kita dikasih sampai jadwal yang saya terima akhir bulan. Akhir bulan itu ya mungkin di atas tanggal 26 sudah bisa penyerahan. Karena batas kita kan di Oktober tanggal 1, tapi kita juga sudah minta keringanan untuk BKN memberikan juga tenggat waktu. Karena kita sepertinya paruh waktu ini banyak. Dan juga pertimbangkan untuk seadil-adilnya. Karena kenapa demikian? Karena beban anggaran APBD kita setelah tahun berikutnya itu sudah beban untuk gaji itu masuk ke APBD, bukan lagi dari APBN. Sehingga kita juga hati-hati untuk melakukan perekrutan. Untuk tahap 2 jumlahnya sekitar berapa? Kalau total saya lihat 1.223. Ini yang paruh waktu. Khusus R3, R4 dan seterusnya kita tidak masukkan. R1 saja, R3 saja untuk tahap 1 dan tahap 2 itu sudah 1.200. Jadi kita akomodir dari yang tahap 1 dan tahap 2. Makanya jumlahnya jadi banyak untuk yang paruh waktu. Nah, kita mau lihat kembali biar kemudian ini tidak menjadi beban APBD kita ke depan. Tambah untuk yang di luar kabupaten TTU, kalaupun direktur dari pemerintahan lama yang Maksudnya gimana? Yang mereka yang lulus dari 80 orang itu apakah ada yang dari kabupaten? Oh, tidak ada. Itu murni yang ada di kita. Tidak ada. Yang dari luar itu yang di tahap 2. Nah, itu sudah otomatis kita tidak luluskan itu. Dan kita lanjutkan yang benar-benar dari sini. Nanti untuk tahap 2 sendiri jumlahnya sekitar 500. Ya, tahap 2 sekitar 500. Tapi sisanya langsung dimasukkan ke paruh waktu yang R3 semuanya. Tapi sampai sekarang ini banyak R3 yang kemarin tidak lolos itu. Kemarin datang di DPR menyampaikan pengeluhan mereka. Ya. Karena kan kita juga tidak mau gegabah menyampaikan informasi. Saya juga tambah satu lagi terkait dengan serapan APBD yang tadi Bapak